maratan kelawan ambalan yang kedua, banat maka istri itu melanjutkan iddahnya, melanjutkan iddah yang pertama, walam tastanif dan tidak perlu mengawali iddah baru. Dalilul Malikiyah wal Hanafiyah, yang ini berpendapat harus memulai iddah baru. Ya, Maliki Hambali berkata Hanafi mengatakan harus memulai iddah baru, berarti 3 bulan lagi. Qalu Malikiyah berucap, inna sungguhlah alaiha wajib atas wanita tersebut antas taknifa memulai kembali iddatan jadidatan, iddah yang baru. Alasannya li'anna talaqas tsani wa in kana lam yassil bainahu wa bainar raj'a massun, karena talak yang kedua itu wa in kana meskipun adalah tidak memisahkan bainahu antara talak kedua wa bainar raj'ah dan antara rujuk, apa yang tidak memisahkan massun jima wala tidak pula khalwatun berduaan, lakin tetapi la yusaddaqu tidak dibenarkan alaihi atasnya annahu bahwasanya talak qad hasala terjadi qabla dukhul sebelum jima alal itlaq secara mutlak. Wong nyatane wis tau dijima, bagaimanapun talak pertama lah, talak kedua lah, itu terjadi setelah dijima, bukan terjadi sebelum dijima. Makanya tetap wajib iddah penuh, bukan iddah melanjut yang kemarin, ya iddah baru. Al-mafrud seharusnya annal mar'ata bahwa perempuan itu kana madkhulan biha min qablu, perempuan itu telah didukhul sebelumnya. Sebelum cerai pertama kan sudah didukhul. Fayajibu maka wajiblah alaiha atas perempuan yang pernah didukhul ini, pernah dijima, wajib antas taknifa memulai kembali iddatan jadidah, iddah kamilah sempurna 3 bulan. Li'annaha fi hukmil mautu'ah, karena si perempuan cerai kedua ini, meskipun cerai kedua tanpa dijima, iku fi hukmil mautu'ah, sama dengan hukumnya perempuan yang telah dijima. Qala al-Qurtubi, berucap Imam Qurtubi, ini mazhab Maliki, naklan menukil anil Imam Malik, menukil dari Imam Malik, innaha sungguh perempuan yang dicerai kedua tadi ikutun syi'u memulai kembali iddatan mustaqbalah, iddah di masa yang akan datang. Waqad dhalama zawjuha nafsahu, waqad dhalama benar-benar telah berbuat zalim zawjuha suaminya, zalim nafsahu kepada dirinya, wa akhta'a dan dia salah ingkana irtaja'aha jika suami itu merujuknya, wala hajatalahu biha sedang tidak ada hajat jima lahu baginya biha kepada istrinya. Yo salai dewe suami, kayak lalau porujuk terus ditalak maneh tanpa jima, terus niatmu rujuk mengelalapo, rujuk gak jima pegatan maneh, terus karepmu iku lha apa mok rujuk, salah dewe. Wa ala hadza, dan dengan pendapat inilah aksaru ahlil ilmi, kebanyakan para ulama, li'annaha fi hukmiz zaujat al-madkhul bihinna, karena wanita yang dicerai kedua tanpa dijima tadi sama dengan hukumnya dengan para istri yang telah didukhul fin nafaqah
dalam hal wajib memberi nafkah selama iddah, wasukna dan memberi hunian selama masa iddah. 3 bulan itu yang bayar kontraknya nunggu masa iddah mantan suami ya. Wa ghairi dzalika dan hak-hak lain. Wa huwa qaulu jumhuri fuqaha'il Basrah. Dan ini pula yang menjadi pendapat mayoritas para fuqaha'nya Basrah wal Kufah wa Makkah wal Madinah was Syam. Syam itu yang sekarang Suriah. Al-hukmur rabi' hal tajibul mut'ah likulli mutallaqatin, apakah wajib memberi pesangon kepada setiap perempuan yang dicerai? Pesangon untuk marem-marem ben gak gelo nemen dan untuk sangu menjalani masa iddah, untuk sangu pengen modal nyambut gawe. Ada ibarat wis suwe dadi karyawan pabrik, mosok di PHK tanpa pesangon ya. Wis dimasak nih bertahun-tahun, diumbah nih kelambine. Mosok cerai begitu saja tanpa pesangon. Diwailah arem-arem. Namanya juga mut'ah. Mut'ah tamatuk maknanya gaya seneng-seneng. Arem-arem. Kayak ning Semarang orem-orem ya sego dibungkusi wae sambel jerone kuwi. Zahiru qaulihi utawi zahir dawe Allah rupane dawuh famatti'uhunna, maka berilah pesangon kepada perempuan-perempuan yang kamu ceraikan itu. Wasarrihuhunna, dan lepaslah perempuan-perempuan itu sarahan jamila, dengan melepas secara baik-baik, termasuk disangoni barang iku. Zahir dari ayat ini adalah ijabul mut'ah, mewajibkan memberi pesangon kayak arem-arem lil mutallaqati, kepada perempuan yang telah diceraikan qabla dukhuli, sebelum dijima. Sawaun, sama saja, furido, telah ditetapkan laha baginya mahrun, sejumlah mahar, aulam yufrad, atau belum ditentukan laha baginya mahrun mahar. Jadi begini rungokno, le ono kasus perceraian sebelum dijima yang harus diberikan suami kepadanya, satu, hak mas kawin separuh. Separuh itu separuh dari yang diucapkan ketika akad. Le akad diucapkan 1 juta, lalu dicerai sebelum dia apa-apa wajib bayar 500. Plus dari Quran tambahi pesangon. Kalau ketika akad lali menyebut jumlah mahar, separuh dari apa? Separuh dari mahar misil. Mahar misil itu apa? Sejumlah mahar selayaknya kelas perempuan itu. Kelas perempuan itu sarjana, di kampung lumayan terpandang, kelas menengah. Umumnya sekarang kalau di Malang, mas kawinnya minimal 5 juta. Nah, itu namanya umumnya mahar misil. Kalau cerai sebelum dijima, wajib membayar separuh dari mahar misil. Plus kata ayat ini, plus pesangon. Ya, itu. Makanya aja gampang cerai orang duwe pesangon. Wa yuqawwi, dan adalah menguatkan hadzal zahira, makna zahir ini. Apa yang menguatkan? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Firman yang mana? Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqat, adalah menjadi hak bagi wanita-wanita yang dicerai,
mataun pesangon gai tamaduk, gai seneng-seneng, gai arem-arem. Piro jumlahi bil ma'ruf ya yang dengan baik-baik. Sakpan tese. Nyun sewu. Misalnya ini sudah dijima, sudah punya anak. Kamu ceraikan plus momong anak. Jadi begitu cerai sing lanang free gak nanggung apa-apa. Sing wedok nggawa anak loro. Ya. Harusnya hakim memutuskan cerai plus memutuskan wajib pesangon. Wajib memberikan hunian selama iddah 3 bulan. Ya, plus biaya anak, taruhlah 1 anak per bulan 2 juta. Berarti 2 anak 4 juta. Selama masa iddah itu, hak anak full, hak ibunya full. Setelah iddah habis, itu tinggal hak anak yang harus dipenuhi. Biaya hidup dan biaya pendidikan sampai kuliah. Di Indonesia banyak yang cerai ya cerai. Mari ngono, sing lanang wis bebas free, enggak nanggung anak, rabine. Sing wedok reyang-reyong ngendongi anak mosakne ya. Sama nanti lek jadi hakim aja ngono mutuse. Ya. Diputus plus pikir hak mantan istri, hak anak. Kalau enggak sanggup, enggak usah terbitkan surat cerai. Biar dia juga enggak bisa nikah lagi. Karena belum megangi resmi akta cerai. Nah, melek hukum itu masih rendah. Rata-rata perempuan kita desa-desa diceraikan ya wis mulai. Merenungi nasibnya berepes milih untuk harus berbuat apa, menuntut apa itu enggak tahu. Pendampingan hukum itu penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian hakim agama di Kota Malang kalau akan memutus masalah pelik, sulit, itu ke rumah dulu. Minta masukan, minta pertimbangan. Itu hakim yang bertanggung jawab. Dia enggak merantasi dewe, sowan kiai gitu. Ya jadi putus ini dewe ya. Zaman S1 itu pengetahuannya belum luas. Kalah adoh karo kiai. Tapi kiai enggak iso jadi hakim, enggak duwe ijazah SAG. Walil mutallaqati adalah menjadi hak bagi perempuan-perempuan yang dicerai. Aja pada turu ya. Mataun pesangon. Bil ma'ruf dengan baik-baik. Pesangon dengan jumlah wajar. Wajar tidak terlalu memberatkan suami. Wajar juga pantas dan cukup bagi istri. Tentu dengan melihat kelas ekonomi masing-masing. Haqqan benar-benar menjadi kewajiban alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Faqad aujabat likulli mutallaqatin al-mut'ata. Ayat ini benar-benar mewajibkan bagi setiap perempuan yang diceraikan, mewajibkan al-mut'ata pesangon, gaya arem-arem. Wa qad ikhtalafa, benar-benar berselisih pendapat al-fuqaha'u para ahli fikih fil mut'ah fi wujubil mut'ah mengenai wajibnya memberi pesangon ini. Perbedaan itu ala aqwalin ada banyak qaul, banyak pendapat. 1, innaha wajibatun likulli mutallaqatin, bahwa mut'ah pesangon itu wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan. Furido laha mahrun, apakah telah ditetapkan baginya jumlah mahar, am lam yufrad, atau belum ditetapkan laha baginya mahrun jumlah mahar. Yang lupa dalam akad enggak disebut tadi loh.
Kenapa wajib memberi pesangon? Amalan krono mengamalkan bidzohiril ayati, zohirnya ayat. Wahuwa yang demikian ini adalah madhabul Hasanil Basri. Madhab Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu gurunya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya jalur guru, Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru kepada Imam Hasan Basri, tabi'in. Dia berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, kiainya sahabat. Dia berguru kepada Rasulullah. Dan dari dulu pemetaan di umat di zaman Nabi yang paling alim Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi punya kader-kader yang dididik. Yang lain berangkat jihad, beberapa orang nggak boleh berangkat jihad. Digembleng di kader biar alim. Setelah Nabi wafat, mereka-mereka itu jadi ulamanya, kiainya sahabat. Sahabat yang awam bertanya hukum kepada mereka-mereka ini. Siapa sahabat yang berhasil di kader jadi kiai itu? Menjadi tempat bertanya setelah Nabi meninggal. Utamanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu di kader. Yang kader Quran Ubay bin Ka'ab. Ya, terus termasuk bertanyanya kepada Ali bin Abi Thalib yang di belahan utara, golongan Kufah, Basrah, Baghdad, itu yang alim Ibnu Mas'ud tadi. Gurunya Hasan Basri. Lalu sebelum sahabat ini wafat, juga sudah mengkader orang-orang alim yang kelak menjadi kiainya para tabi'in. Tempat bertanyanya para tabi'in. Jangan dikira semua tabi'in alimnya. Ya sama saja, ada yang awam namanya umat, ada ulamanya. Ulama ini berperan meneruskan fungsinya Rasulullah SAW, membimbing umat. Siapa ulama di zaman tabi'in? Satu, Fudail bin Iyad, mantan maling, tapi alim pol ya. Imam Atta itu banyak meriwayatkan hadis. Imam Tawus banyak meriwayatkan hadis. Lalu Imam Hasan Basri banyak ke fikih. Lalu Mujahid dan Ikrimah anaknya Abu Jahal. Itu di bidang tafsir. Jadi sahabat kalau nanya, kok sahabat tabi'in kalau nanya kepada tafsir, kepada Mujahid, kepada Ikrimah. Lalu fikih itu Nafi', murid dari Ibnu Umar. Plus ada beberapa yang ahli nahwu sorob, Abul Aswad Adu Ali. Itu mulai ada yang punya keahlian begitu-begitu. Kemudian zaman tabi'in sudah di antara kadernya tabi'in itu muncul orang top-top jadi imam madhab itu. Mampu merangkum ilmu dari banyak tabi'in. Mereka lah Imam Malik di Madinah, Imam Hanafi di belahan utara, Basrah, Kufah, Baghdad. Mereka mengkoleksi ilmu dari banyak guru, dari banyak tabi'in. Imam madhab. Aman wis. Kita enggak khawatir ada ajaran Islam yang hilang. Wis dikoleksi, wis dikodifikasi ya oleh imam-imam madhab ini. Mereka bukan hanya mengkodifikasi, bukan hanya mengkompilasi, mereka mengumpulkan, mereka mengkompilasi, menata, menertibkan, juga menverifikasi mana yang sahih diambil, mana yang enggak sahih buang. Itu pekerjaan imam mazhab itu, berat mas. Tapi itu bisa mereka lakukan. Dan mengijtihadi peristiwa-peristiwa baru. Diberi fatwa hukum. Itu tugas imam Ahmad mazhab, mujtahid. Lalu
muncul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diawali dari semacam keprihatinan. Iku wong padha Islame kok beda banget sih. Yang Islam belahan Madinah, Imam Malik, bla 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 begini. Hadis dhaif pun dipakai. Yang Islam Kufah belahan utara, Baghdad, Imam Hanafi, Sahih pun nggak dipakai kecuali kalau perawinya minimal 3. Ada banyak pendapat yang beda antara Maliki dan Hanafi. Nah, terus banyak hadis di Madinah belum nyampe ke Imam Hanafi. Banyak juga hadis di Irak, Baghdad, Kufah belum nyampe ke Imam Malik. Imam Syafi'i itu berusaha menjamu, memadukan antara fikih utara dan fikih selatan. La iso sak donya fikih iki ae. Muncullah Imam Syafi'i dengan ciri pandai menjamu, mencari titik temu antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Ciri madhab Syafi'i itu pinter mencari titik temu. Bukan model tarjih. Tarjih itu ono dalil bertentangan, mana yang dianggap kuat itu diambil, yang dianggap enggak kuat buang. Itu tarjih. Imam Syafi'i lho Mas, ojo dibuang, sahih kok dibuangi piye to. Sing telaten dah sabar mencari titik temu sehingga enggak perlu membuang hadis. Ada hadis la tastaqbilul qiblah ay bil ghaid wa la tastadbiruha, hadis Bukhari. Walakin syarriqu au gharribu. Jangan kalian berak pipis madhep kiblat atau membelakangi kiblat. Hadaplah ke timur atau ke barat. Itu bersabdanya di Madinah. Madinah itu ada di utaranya Mekah persis. Sehingga supaya enggak madhep kiblat, kon ngadep ngetan utawa ngadep ngulon. Lelek neng kene zaman malah ngadep ngulon ya. Jenenge malah madhep kiblat ya. Terus ada di hadis Sahih Muslim, Ibnu Umar melihat Kanjeng Nabi buang air ngadep kiblat. Ini gimana? Katanya enggak boleh ngadep kiblat. Nabi sendiri buang air ngadep kiblat. Ternyata setelah ditelusuri peristiwanya Ibnu Umar melihat Nabi pipis ngadep kiblat. Itu Ibnu Umar itu pas naik atap dandani genteng. Lalu mazhab Syafi'i berpikir, oh, dulu itu tempat kencingnya itu wis semacam di tembok, tapi ndukur durung diberi atap. Sehingga kalau ada orang lain naik atap genteng rumahnya, bisa melihat tetangga yang lagi kencing. Karena toiletnya durung diwai atap. Lalu disimpulkan oleh mazhab Syafi'i, kalau kencing itu di tempat kencing memang, di toilet, tempat tertutup, madhep kiblat, membelakangi kiblat itu enggak dilarang. Yang dilarang itu madhep kiblat di tempat lan-lanan terbuka, neng lapangan ono kencing madhep kiblat itu yang enggak boleh. Kalau di tempat tertutup, di toilet, enggak haram. Nah itu cara Imam Syafi'i mencari titik temu. Pada turinya apa tuh bocah-bocah? Tahajudmu itu pirang jam ngecek. Masya Allah, dengan turu bocah-bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh model madhab Syafi'i itu berusaha sekuat tenaga, ya apa mencari titik temu. Riwayat kunut satu bulan lalu ditinggalkan. Satu lagi kunut selamanya sampai mati. Yang benar itu yang mana? Dalam mazhab Syafi'i disimpulkan, lek kunut subuh lanjut Mas. Ada bencana, ada musibah apa enggak lanjut. Lek kunut nazilah dibaca hanya ketika ada
musibah saja. Nah yang orang lain dengan adanya riwayat hanya 1 bulan lalu ditinggalkan, sak kunut-kunuti subuh ditinggalkan kabeh. Tapi akhirnya membuang dalil. Itu ciri madhab Syafi'i. Jadi muncullah 3 madhab sudah. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i punya murid, Imam Hambali di Mekah. Ciri Mekah itu karakter masyarakatnya agak kaku. Kalau Madinah itu kan agak modern. Nah ciri orang modern itu lumayan punya wawasan, mengerti perbedaan, lalu bisa bersikap dalam suasana yang heterogen. Dia bisa mendapat haknya tanpa mengganggu hak orang lain. Ciri macam masyarakat mutahadir, berperadaban, itu seperti itu. Makanya disebut Madinah, dari kata-kata tamadun Madinah itu kota ya. Masyarakat perkotaan lumayan punya wawasan. Sampai sekarang, zaman kalau umroh, beda banget merasakan pola kehidupan orang Madinah dan orang Makkah. Orang Makkah rodok kaku. Lah Imam Hambali hidup di Mekah, duwe Ka'bah. Wong jenenge duwe Ka'bah wis gak usah kakean cangkem ayo ndang ibadah. Salat sakake-ake wong lipat 100.000 kali yo tawaf wis ngono kuwi sing dipening ibadah, bukan meningkatkan pemikiran. Yang di Mesir Al-Azhar yang maju pemikirannya, di Mekah sing maju semangat ibadah mumpung cedek Ka'bah. Nah suasana mazhab Hambali enggak jauh-jauh dari situ. Makanya biasanya ada hadis, ya wis iki wis. Kalau hadis bid'ah. Nah ketika di antara pengikutnya ada yang Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah itu mungkin 90% lebih lah. Fikihnya ikut fikih Hambali. Rodo ono garis merah antara Hambali karo Ibnu Taimiyah. Meskipun enggak sama 100%. Karena akidahnya beda. Kalau akidahnya Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Tapi fikihnya mirip-mirip. Nah agak sedikit saklek. Kak ini bid'ah, kak ini bid'ah. Mazhab Syafi'i kak ini ya delok sik masalahnya opo Mas. Iku lala opo salat katokan cekai. Bid'ah lho, delok sik masalah iku opo. Ternyata masalah iku kerampokan gak duwe kelambi, gak duwe sarung. Timbang subuh ora salat, mending ya tetap salat meskipun gak katok-tok. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dimaklumi. Ya. Iku lapo moro-moro jamak. Wong ning omah kok jamak. Ngapunten niki lagi merawat pasien. Nek bolak-balik ditinggal enggak ana sing nunggoi. Ya wis kepeksa nunggoi sampai 5 jam. Nah itu sholat zuhur jamak takhir dengan asar karena pasiennya ya ora kena ditinggal. Dalam mazhab Syafi'i itu fleksibel begitu. Sangat mengerti dengan situasi. Yang lain ya saklek Mas. Indonesia yang super heterogen majemuk itu kurang pas sebetulnya dengan mazhab yang rodok saklek. Makanya Ustadz-ustadz alim Mekah yang sebetulnya fikihnya enggak jauh-jauh dari Hambali. Yang seharusnya NU pun ya terima mazhab Hambali. Karena NU itu mazhab 4 boleh. Tapi nyatanya ketika mereka ke sini membawa Hambali, ya sering benturan dengan masyarakat awam. Dipukul rata, Wahabi.
Padahal sajane ya dalam fikih enggak Wahabi amat, itu Hambali. Tapi itulah Indonesia yang heterogen enggak bisa diemong dengan madhab yang sangat kaku. Apa maneh engko mlebu-mlebu ning Bali kono, enggak karu-karuan. Heterogen banget. Ning Papua maneh. Nah, Papua ini kadang gelem masuk Islam, tapi durung gelem ninggal mangan babi. Kayak masuk ya dilarang masuk Islam. Piye carane ngomong iki, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, dari dulu umat Islam itu ada pemimpin, ada umat. Dulu pemimpinnya Nabi, urusan dunia, urusan fatwa hukum, semuanya kepada Kanjeng Nabi. Nabi itu masuk di zaman sahabat ya sama, ada yang awam, umat, ada yang ulama. Tabiin juga seperti itu, sampai sekarang ya tetap seperti itu. Maka kalau dulu umat merujuk kepada Kanjeng Nabi, umat merujuk kepada ulama sahabah, umat merujuk kepada ulama tabi'in, sekarang juga harusnya umat itu sakarepe dhewe. Merujuklah kepada para ulama umat di zaman itu. Sekarang namanya para kiai itu. Zaman mikir dhewe ya gak iso, Mas. Yang kedua, innal mut'ata wajibatun lil mutallaqah qabla dukhul. Bahwa pesangon itu wajib bagi perempuan yang diceraikan sebelum dijima. Allati lam yufrad, yang belum ditetapkan laha baginya mahrun, mas kawin. Wa huwa madhabul Hanafiyyah wasyafi'iyah. Dan ini adalah madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Wa bihadza, pendapat ini pula qala telah mengatakan si Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa amma allati furidalaha mahrun, adapun perempuan yang telah ditetapkan jumlah maharnya karena telah menerima separuh mahar ya. Jadi saya ulangi, kalau belum ada mahar maka wajib diberi pesangon. Kalau sudah ada mahar, pasangannya sunat, maharnya wajib separuh. Adapun perempuan yang telah ditetapkan mahar baginya, fatakunul mut'atu laha mustahabbatan, maka memberi pesangon baginya itu hanya disunnahkan, enggak sampai wajib. Innal mut'ata mustahabbatun lil jami', bahwa pesangon itu disunahkan saja, enggak sampai wajib, lil jami', untuk semua perempuan yang diceraikan, baik sebelum dijima ataupun setelah dijima, baik telah ditetapkan maharnya atau belum, pokoknya hanya sunnah. Ya suka-suka, duwe ya wae ono, ra duwe piye maneh. Yang harus dibayar separuh mas kawin yang belum dijima. Walaisat wajibatan li ahadin minan nisa, dan tidaklah wajib bagi seorang pun dari perempuan. Wa huwa madhabul Malikiyah, yang kayak begini madhabnya Imam Maliki. Wa sababul khilaf bainal fuqaha, sebab terjadinya perbedaan di antara fuqaha fi wujubil mun'ah aw istihbabiha, tentang wajibnya pesangon atau sekedar sunnah. Huwa, penyebab perbedaan itu adalah annahu qad warada fil Qur'anil Karim ayatun zahiruhat ta'arud, bahwa ada telah di dalam Quran banyak ayat yang secara zahir kayak kontradiksi
antara ayat saling bertentangan. Faminha ma yujibul mut'ah alal itlaq. Ada di antara ayat-ayat yang mewajibkan pesangon secara mutlak. Faminha ma yujibul mut'ah inda adami dzikril mahri. Ada juga ayat yang mewajibkan pesangon ketika tidak disebut mahar al-mafrudilaha yang ditetapkan baginya. Wa minha ma lam yanussa 'alan mut'ah aslan. Ada juga di antara ayat yang sama sekali tidak menetapkan wajib pesangon. Falihada karena inilah waqa'a terjadi al-khilafu perbedaan pendapat bainal fuqaha di antara para ahli fikih. Ammal ayatul karimah fahiya ayatul ahzab. Ayat-ayat itu ayat ada di surat Ahzab. Mana? Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Berilah pesangon kepada mereka dan lepaskan mereka dengan pelepasan yang baik. Terus wamatti'uhunna, berilah pesangon kepada mereka. Jumlahnya berapa? Alal musi'i qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Bagi suami yang kaya mampu, ya sesuai dengan batas kemampuannya. Bagi suami yang pas-pasan melarat, qadaruh, ya sesuai dengan batas kemelaratannya. Jumlahnya fleksibel, mataan, benar-benar beri pesangon, bil ma'ruf dengan baik-baik, haqqan alal muhsinin. Wa in tallaqtumuhunna, jika kalian menceraikan istri-istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menjima mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, sedang kamu telah menentukan buat mereka faridatan mas kawin yang telah ditentukan. Berapa yang harus dibayarkan? Fanisfu ma, wajib membayarkan separuh dari mas kawin, faradtum yang telah kalian tentukan. Ayat terakhir ini hanya mewajibkan membayar separuh mas kawin, tanpa menyebut harus memberikan pesangon. Nah, ayat memang begitu, makanya ulama terus beda pendapat. Fal ayatul ula mutlaqah, ayat yang pertama mutlak. Ini loh mas, zaman ngelamun kacau. Mutlak sama mutallaqah kalimatnya sama. Ya, maknanya ya jauh dah. Watsaniyah, ayat kedua, muqayyadatun, diqayyidi, diberi kategori. Biqayyidah ini dengan dua kategori. Pertama, adamil masyi wa adamil fardhi. Wajib memberi mas kawin itu dengan kategori belum dijima dan belum ditentukan jumlah mas kawinnya. Wa awwalul ayati huwa qauluh. Awal ayat ini firman Allah, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Tidak dosa atas kamu jika kamu menceraikan istri, boleh malam tamassuhunna, selagi kamu belum menjima mereka, au tafridu lahunna faridah, atau kamu belum menentukan jumlah mas kawin bagi mereka, wa mati'uhunna, dan berilah pesangon kepada mereka. Ayat kedua mewajibkan pesangon tapi dengan rincian kayak begitu. Wa tsalitsah, ayat ketiga, aujabat nisfal mahri faqat, mewajibkan separuh mas kawin saja. Walam tadhkuril mut'ah, ayat ketiga tidak menyebut wajibnya memberi pesangon. Faminal fuqaha man ja'ala ayat al-Baqarah mukhassasatan
mukhassisatan li ayatil ahzab. Ada di antara fuqaha orang ulama yang menjadikan ayat di surat Baqarah itu mentakhsis berlakunya ayat yang di surat Ahzab. Berarti digabung. Kalau digabung jadinya begini. Wa yakunul makna, jadilah maknanya famatti'uhunna illam yakun mafrudan lahunna al-mahru fin nikah. Beri pesangon kepada mereka. Kapan diberi pesangon? Jika belum ditentukan mahar bagi mereka. Kalau belum ditentukan hak maharnya, ya kamu harus memberi pesangon. Kalau sudah ditentukan maharnya, beri separuh dari nilai mahar. Cerai belum dijima. Itu berarti dua ayat itu digabung. Wa bihadat tafsir, dengan penafsiran seperti inilah qala telah dawuh sapa Ibnu Abbas wa yu'ayyitu, menguatkan pendapat ini. Apa yang menguatkan? Annal mut'ata innama wajabat daf'an li ihasiz zawti laha bittalaq, bahwa pesangon itu innama, sesungguhnya alasan wajabat pesangon itu menjadi wajib daf'an, untuk menghindarkan li'ihasiz zaujah. Wahsyah itu suasana enggak nyaman ya. Untuk menghindarkan timbulnya suasana enggak nyaman oleh suami lah kepada istrinya ditolak karena dicerai. Kan bagaimanapun ya terpukul mas. Perlu diberi pesangon ben marem. Kayak arem itu loh. Namanya juga pesangon. Quran menyebutnya mut'ah. Maknanya gawe seneng-seneng. Fa'idha wajaba lil mutallaqah, jika telah wajib bagi perempuan yang dicerai, qabla dukhul, sebelum dijima, wajib nisul mahri, separuh mahar, kana dzalika jabiran lil wahsyah, maka membayar separuh mahar sudah menjadi penambal, pengobat bagi suasana tidak nyaman itu. Ya, luka hati itu bisa terobati, tertembel dengan mendapat separuh mas kawin. Maka tidak lagi wajib pesangon. Fala tajibu, tidaklah wajib lah baginya al-mut'atu, pesangon. Dan ini model Arab mas. Model Arab itu separuh mahar itu banyak. Karena maharnya 200-an juta. Separuh itu sih lumayan. Cerai dapat pesangon 100 juta. Zaman wong gedangan, wong dono mulya. Kadang kalau abah ngakati ke sana itu, kaget. Prosoku lek santriku enggak, saya minimal 2 juta, 3 juta. Tapi ketika kami menghadiri manten ning Kalipare, ning Donomulyo, iku seusum 500. Terus tak ralat, pira Mas? 500, ngawur ae. Arek S1 500. Kuliah larang aja. Ojo sakmono lah. Tambahi. Kadang pas saya nggowo ya tak tambahi. Sing rada pantes. Iku lek mekur 500 gek dicerai separuh mahar ya mekur 250. Apa ya iso dadi arem-arem 250. Tukane wae cinta. Nah, mungkin kita bolehlah ijtihad untuk konteks mahar terlalu kecil, ojo separuh atau separuh plus separuh plus pesangon. Dan silakan hakim berijtihad sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing mana yang dirasa lebih adil. Kalau alasannya untuk mengobati luka hati, daf'an lil ihas, ya 250 belum terobati mas. Sik lorong nggih bayar mikrolet, nggih bayar Grab. Nah, sidange ning Kota Panjen, PP numpak Grab tekan Dono Mulya ya enggak cukup mas. At-tarjih
Wa yadharu tampak minal adillah dari dalil-dalil di atas, apa yang tampak? Anna hujjatal fariqis tsani, bahwa hujjah golongan yang kedua, yakni madhab Hanafi dan Syafi'i, aqwa wa azhar, lebih kuat dan lebih nyata, wa huwa madhabu Ibni Abbas, dan ini madhab Ibni Abbas. Didelok lek wis wajib separuh mahar, ya enggak usah sangon. Kalau belum dapat separuh mahar, ya diberi sangon. Itu fleksibel. Kalau saya iso-iso tak wajib nih pesangon plus separuh mahar. Lek maharnya mekur 50.000 ya. Madhabe rukuh diketok separuh. Wa fihi jam'un, dalam pendapat ini ada upaya memadukan, mengkodifikasi bainal adillah, antara dalil-dalil. Wallahu a'lam. Terakhir, kesimpulan terus itu yang menunjukkan ilaihi, kepada kesimpulan itu, al-ayatul karimah. Satu, alal insan an yakhtara fi zawaj al-mar'atal mu'minatat tahirah. Adalah wajib bagi manusia, mas-mas, kalau mau nikah, dalam pernikahan memilih calon istri yang benar-benar beriman. Santri begini, at-tahirah yang suci, sing masih ting-ting, aja sing tong-tong ya. Benar-benar menjaga diri, perawan dohiron wa batinan. Dan syukur-syukur calon yang enggak punya masa lalu. Kalau calonmu punya masa lalu, nah, pernah pacaran ping 15, pada akhirnya berlabuh ke sampean. Oh, sampean harus punya kelebihan di atas 15 itu. Kalau enggak payah, gelo mas aku rapi karo sampean. Ambian calonku sing iku jan ganteng lah sampean. Dawengen. Maka enggak baik orang berpacaran, itu enggak baik. Jadi kadang-kadang ketika suami yang resmi ada sedikit kekurangan, dia terus halu. Bayang-bayang nih kalau yang dulu beh jadu, aku rapi karo ikonu bendah nih. Terus itu nyun sewu mengganggu kesakinahan keluarga. Mending orang nggak usah pacaran. Just itu first time, first love, ya, cinta pertama, nggak punya masa lalu, enak nyaman. Enggak iso banding-banding ya. Enggak usah dibanding-banding ke. Dioyak-oyak enggak nuntut ya. At-talaku hadmun lil hayati zaujiyah. Cerai itu menghancurkan, merobohkan kehidupan keluarga. Fala yasihu, tidak dibenarkan, an yaqa jatuh cerai illa kecuali fil halat ad-daruriyah, dalam keadaan yang benar-benar darurat, memaksa. La tajibul iddah bil ijma' idza tulliqatil mar'atu qabla dukhuli biha. Tidak wajib beriddah berdasar ijma' ulama ketika orang perempuan dicerai sebelum didukhul, sebelum dijima. Ala zauj an yajbura khatira zaujatihil mutallaqah. Adalah wajib bagi suami menambal luka, mengobati luka hati istrinya yang diceraikan itu. Ditambal dengan apa? Diwai arm-arm dengan apa? Bil mut'atilaha, dengan memberikan pesangon kepadanya, istihsanan, untuk alasan berbaik-baik kepadanya.
Hurmatu idza ilmutallaqah. Kesimpulan kelima, haram menyakiti wanita yang diceraikan. Ora oleh lo megat bojone karo kalimat yang menyakiti. Ono bojone mulai kono wedhus. Ya. Kalau cerai kalimatnya yang baik-baik, karo nangis ya. Dek terpaksa. Karo disangoni ya lah 200 juta. Aku kepeksa dek. Haram menyakiti wanita yang diceraikan. Dicerai wis berat dengan kata-kata yang menyakitkan, menghina, wis enggak memberi pesangon bisa. Anak 5 kon ngomong bojone bisa wah. Cowok kacau ini. Wa tasrihuha, dan harus melepaskan istri, melepaskannya bil ma'ruf dengan baik-baik ya. Termasuk kalau anak itu ikut suami, seminggu sekali istrinya kangen, diantar ke ibunya, ayo nang ibu diantar ayah. Ya. Ojo kus, begitu anak ikut suami, sama sekali ibunya enggak diberi kesempatan ketemu anak. Ini dolim, ibu bagaimanapun kangen dengan anak. Wali ihsan sama dengan baik-baik. Insya Allah luar biasa ajaran Islam. Andai enggak dituntun Quran, ya apa uripe manusa. Syukur diparingi hidayah. Iso mlebu agama Islam. Lalu kalau ada yang berislam tapi belum digerakkan hatinya untuk ngaji, kita bersyukur Islam dan dilalah hati itu ya digerakkan gelem ngaji. Dan sak bejo-bejone wong Islam ya Islam Nusantara. Jadi di Arab yang namanya ulama memberi penjelasan pada umat begini, itu ya resmi di kampus, di acara resmi begitu. Di Jawa itu banyak kiai menyediakan waktu, pikiran, tenaga, tinggal umat karek morong, top nang Indonesia, bejo tenan, wong Islam neng Indonesia, dan model begini di mana-mana. Saya ke Lampung, ke Sulawesi, modelnya model Jawa. Saya wakil kiai buka rutinan yang langgar kono, yang masjid kono, tanpa ada biaya. Kecuali sesekali lek takmir duwe dana ya disangone 50.000 atau 1.000. Kalau di Arab ada penjelasan agama ya resmi di kampus atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kayak pengajian dewe misalnya kayak Said Maliki, kayak pengajian dewe begini, diawasi karo aparat. Sekarang di pondoknya Said Ahmad ada acara membaca maulid. Gak pati akeh lho, paling wong 50 ngono wis diparani karo aparat. Soro ning kene masih wong 1000 malah aparate melok ngaji. Syukuro urip neng Indonesia, macam-macam kon ngilokne Pancasila tak kampleng. Disyukuri urip di negara Indonesia, penak tenan.